Perkenalkan, nama saya Rifai Abdi, NIM 4031811010049, mahasiswa Universitas Islam Indragiri. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul karya ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Mengenal Lebih Dalam Al-Quran dan Hadis. Setiap ajaran tentunya terdapat hukum-hukum yang mengikat para pemeluknya. Dalam agama Islam, terdapat beberapa sumber hukum yang mengatur tindak tanduk pemeluknya sebagai muslim dalam kegiatannya menjadi seorang hamba dan khalifah di muka bumi. Sumber hukum Islam merupakan dasar utama untuk mengambil istinbat hukum. Oleh karenanya, segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan haruslah berdasarkan pada sumber hukum tersebut. Sumber hukum pertama adalah Al-Quran, yaitu wahyu atau kalamullah yang sudah dijamin keotentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia atau campur tangan manusia. Sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama. Oleh karena itu, sebagai sumber utama, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Sudah selayaknya jika Al-Quran bersifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis dalam arti Al-Quran dapat diterapkan dimanapun dan kapanpun, serta kepada siapapun. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawatir, serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Sebagian ulama ada yang menambahkan sifat lain dari definisi Al-Quran, redaksi tambahan dari Ali As-Sabuni, yaitu Al-Mu'jiz bil wasitati alamin Jibril alaihissalam, Al-Maktub fi Al-Mushaf, Al-Mabdu bi surati Al-Fatihah wa Al-Makhatam bi surati An-Nas. Namun menurut pendapat Yunahar Ilyas, pengertian yang disuguhkan oleh As-Sabuni lebih tepat kepada pengertian mushaf, bukan Al-Quran. Karena yang dimaksud dengan Al-Quran bukan saja yang tertulis di dalam mushaf, melainkan yang dibaca secara lisan berdasarkan kemampuan hafalan. Apalagi pada era teknologi saat ini, Al-Quran tidak hanya berwujud mushaf yang tertulis, melainkan juga berbentuk digital, compact disc, dan audio atau rekaman. Nama dan sifat Al-Quran. Ada beberapa nama yang disandarkan terhadap Al-Quran dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Al-Zarkashi. Sebagai dikutip oleh Amruni Drajat, beliau menyebutkan ada 54 nama selain penamaan Al-Quran, di antaranya Al-Kitab, An-Nur, Al-Kalam, Huda, Rahmah, Furqan, Asy-Syifa, Mau'izah, Az-Zikra, At-Tanzil, Wahyu, Al-Hadi, Al-Urwah, Al-Wusqa, Mutasyabiha, Al-Ad, Zabur, Mubin, Balagha, Suhuf, Marfu'ah, Mutahharah,
dan basyira wa nadhira, dan lain-lain. Dari sekian banyak nama di atas, ada beberapa nama yang sangat populer di kalangan ulama, di antaranya Al-Quran. Penamaan Al-Quran berdasarkan pada kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah, guna menjadi bacaan sebagaimana arti dari kata Quran itu sendiri, dan telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian ada Al-Furqan. Penamaan Al-Furqan mengindikasikan bahwa Al-Quran sebagai pembeda antara hak, yaitu yang benar, dan batil atau salah. Selanjutnya, Alkitab. Alkitab artinya al-jam'u, mengumpulkan. Penamaan ini berdasarkan pada Al-Quran yang mengandung bermacam ilmu, kisah, dan berita. Hadis. Pengertian hadis. Secara etimologi, hadis berasal dari kata haddatsa yuhadditsu, artinya al-jadid atau sesuatu yang baru, atau khabar, yakni kabar. Maksudnya, jadid adalah lawan dari al-qadim, lama. Seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan Al-Quran yang bersifat qadim. Sedangkan khabar maksudnya berita atau ungkapan, pemberitahuan yang diungkapkan oleh perawi hadis, dan sanadnya bersambung selalu menggunakan kalimat haddatsana, yaitu memberitakan kepada kami. Secara terminologi, definisi hadis mengalami perbedaan redaksi dari para ahli hadis. Namun, makna yang dimaksud adalah sama. Selain pengertian hadis di atas, istilah hadis juga sering disamakan dengan istilah sunnah, khabar, dan athar, sebagaimana berikut. Sunnah. Kata sunnah berarti jalan yang terpuji. Sunnah ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat fisik atau akhlak, serta perilaku kehidupan, baik sebelum diangkat menjadi Rasul atau setelah kerasulan beliau. Kemudian khabar. Secara bahasa, khabar artinya an-naba atau berita. Selain itu, khabar juga berarti hadis, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Khabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi, sedangkan khabar ialah berita yang datang selain dari Nabi. Maka dapat disimpulkan bahwa khabar lebih umum daripada hadis. Selanjutnya yaitu athar. Secara etimologi, athar berarti sisa atau suatu peninggalan. Sebagaimana dikatakan di atas bahwa athar adalah sinonim dari hadis, artinya ia mempunyai arti dan makna yang sama. Selain itu, athar adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, yang terdiri dari perkataan atau perbuatan. Kedudukan sunnah menjadi sakral ketika Al-Quran hanya menjelaskan hukum secara umum. Di sini diperlukan peran sunnah Nabi sebagai perinci dari hukum yang umum. Dan ketika Al-Quran sudah menjelaskan hukum secara rinci, maka kedudukan sunnah sebagai penguat atau pemantapan dari penjelasan hukum tersebut.